Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita tentang orang yang ahli ibadah. Kurang lebih beribadah yang mengatakan ada 70 tahun, 700 tahun. Dan segala macam sesuatu di suatu tempat itu diberikan dengan mudah oleh Allah. Tetapi nanti di akhirat dia dilempar ke neraka oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa seluruh ibadahnya itu dia mengatakan bahwa karena ibadahnya dia masuk surga. Padahal kita masuk surga itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa sih sebenarnya ibadah itu? Kita kenal ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ketika kita bersosial dalam masyarakat, ketika kita berkomunikasi, saling bertasamuh, saling bermuajahah dalam masyarakat, tentunya kita punya niat satu, yaitu terutama kita beribadah pada Allah. Bukan untuk hanya ingin dilihat oleh manusia. Bukan hanya ingin bahwa orang menganggap kita orang yang alim, orang yang pandai, orang yang ahli ibadah. Tidak. Tetapi kita niat ikhlas. Kenapa? Al-ibadah ruhuhu al-ikhlas. Karena ibadah itu ruhnya ada ikhlas. Tanpa keikhlasan kita tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran tujuan ibadah disebutkan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, disuruh menyembah pada Allah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, biar kita semuanya bertakwa. Apa takwa kemudian? Kita jelas-jelas sudah mengetahui bahwa yang dimaksud takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nah, kemudian apa prospek bagi kita kemudian dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang Islam, orang yang beriman, kita ikhlas beribadah? Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-An'am, yaitu Qul, katakanlah Muhammad, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka ibadah sebenarnya adalah sikap tunduk atau patuh. Tunduk dan patuh artinya segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita jalankan sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka indikasi ibadah kemudian adalah kesetiaan atau kepatuhan. Kesetiaan itu yaitu setia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, selalu menjaga menjaga kebaikan dalam diri kita dan masyarakat. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benarkah kita sudah mengatakan bahwa seluruh hidup dan mati kita untuk Allah? Jangan-jangan kita ini hidup karena hanya ingin kaya. Jangan-jangan kita hidup ini karena hanya ingin terkenal, hanya ingin jadi artis, hanya ingin dikenal bahwa kita orang alim. Janganlah saudaraku semuanya, karena ibadah kita adalah ibadah yang dituntut, yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, biar kita bertakwa. Bertakwa itu kemudian kita tidak butuh omongan orang, kita tidak butuh pujian orang, kita tidak butuh dieluk-elukan orang, kita tidak butuh semuanya. Selama kita menjalankan perintah Allah, yaitu kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan melalui Al-Quran, hadis, sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan ini ibadah kita lebih meningkat lagi. Ibadah kita lebih kita maksimalkan lagi. Kita sempurnakan lagi sesempurna mungkin sesuai kemampuan kita. Kemampuan kita tentu ada batasnya, karena setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda. Tetapi selama kita punya tujuan sesuai dengan ayat
Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di era apapun, di musim apapun, cuaca bagaimanapun, keadaan atau kondisi apapun, pasti kita ikhlas dan pasti kita akan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang dan amal ibadahnya itu baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaiknya kita selama kita diberikan kesehatan, kebaikan dunia ini, mari kita gunakan untuk berbuat baik. Jangan kita berbuat maksiat, dan mudah-mudahan kita nanti bersama Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan mensyafaat beliau. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya kita selalu berbuat baik sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.